10 pilihan yang akan kamu sesali dalam 10 tahun. Hidup adalah serangkaian pilihan. Beberapa orang akan bahagia, yang lain mungkin menyesali. Seiring bertambahnya usia, kamu mungkin berharap bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki beberapa kesalahanmu. Kamu mungkin ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Jika hanya diberi kesempatan, cara terbaik untuk melupakan perasaan itu adalah dengan belajar dari kesalahanmu. Dan jika kamu meluangkan waktu untuk melihat gambaran hidup yang sudah dilalui, serta kemungkinan konsekuensi dari setiap pilihan yang kamu buat, kemungkinan kecil kamu akan mengalami penyesalan. Dengan mengingat hal itu, inilah 10 pilihan yang pasti akan kamu sesali dalam 10 tahun atau mungkin lebih. Jujur pada diri sendiri bukan hal yang mudah. Ini membutuhkan banyak kesadaran diri dan mudah jatuh ke dalam perangkap untuk mengatakan pada diri sendiri apa yang ingin didengar daripada apa yang sebenarnya terjadi. Namun, jika tidak jujur dengan diri sendiri tentang apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, dan betapa pentingnya hal itu bagimu, kamu akan merasa hidupmu di luar kendali. Kamu akan merasa telah membuat semua langkah yang salah. Dan tidak ada yang tersisa untuk kamu lakukan selain terus menempuh jalan ini, karena itulah yang selalu kamu lakukan. Tapi mungkin ada cara lain. Mungkin ada arah berbeda untuk hidupmu yang akan memberimu lebih banyak kepuasan daripada yang kamu miliki sekarang. Mungkin banyak hal bisa berubah. Tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk mulai membuat perubahan tersebut. Kamu bisa memulai hari ini dengan jujur pada diri sendiri tentang keadaan saat ini. Nomor 2. Terjebak dalam hal-hal kecil. Setiap orang memiliki definisi sendiri tentang apa yang kecil dan apa yang besar. Tapi jika sudah memahami, kamu akan menyanyiakan banyak hidupmu yang berharga jika membiarkan terjebak dalam hal-hal kecil. Tentu, ketika kamu sedang stres dan kewalahan, beberapa hal pasti bisa mengganggu kamu. Namun bertahun-tahun dari sekarang, ketika kamu melihat kembali hidupmu dan pasang surutnya, kamu akan menyesal telah terpaku pada hal-hal kecil yang tidak begitu penting. Faktanya, hal-hal yang membuat kita terpaku jarang sebanding dengan waktu dan energi yang kita habiskan untuk terobsesi dengannya. Jika ada sesuatu yang penting bagimu, tidak apa-apa untuk marah tentang hal itu, tetapi jangan biarkan itu menjadi sesuatu yang memakan waktumu dan membuatmu tidak menjalani hidup. Nomor 3. Menjadi terpolarisasi dan menghakimi. Apakah kamu tipe orang yang cenderung langsung mengambil kesimpulan? Atau apakah kamu lebih cenderung menahan penilaian sampai kamu memiliki semua faktanya? Jika kamu tipe yang pertama, maka kemungkinan besar akan menjadi salah satu pilihan yang akan disesali. Mengapa? Karena hal-hal tidak pernah begitu saja menjadi hitam atau putih. Hidup ini ada juga dengan begitu banyak warna abu-abu. Dan mungkin kamu tidak mengerti mengapa seseorang membuat pilihan yang tampaknya salah pada pandangan pertama. Mungkin juga kamu tidak membuat pilihan yang tepat karena biasmu sendiri. Pada akhirnya, setiap orang hanya berusaha menemukan jalan hidup mereka sendiri yang seringkali melibatkan untuk mempelajari hal-hal baru dan membuat kesalahan di sepanjang jalan. Kita semua ingin terlihat baik, menerima individu yang menerima perbedaan. Menilai mereka yang berjalan di jalan selain milikmu hanya akan melanggengkan siklus negatif dan mempersulit untuk bersatu dan menemukan titik temu. Nomor 4. Menolak peluang. Terkadang sulit untuk membuat keputusan yang tepat, terutama saat kamu membuat pilihan tentang sesuatu yang besar seperti karir atau hubunganmu. Tapi kamu lebih cenderung menyesal mengatakan tidak ketika bisa mengatakan iya. Kamu akan bertanya-tanya, mengapa begitu takut kepada hal yang tidak diketahui dan mengapa tidak melakukannya saja? Jika sesuatu terasa benar tetapi menakutkan, jelajahilah. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu dari mengejar
Apa yang bisa menjadi peluang atau pengalaman yang luar biasa? Nomor 5. Tidak meluangkan waktu untuk orang yang kamu sayangi. Kamu sibuk. Kita semua mengerti. Seandainya kita bisa mengembalikan begitu banyak hal, mungkin yang paling sulit adalah mengembalikan waktu yang sudah terlewat. Namun, ketika kamu semakin menua, semua hal yang tampaknya begitu penting saat ini pasti akan memudar. Dan jika ada satu hal yang dapat kamu yakini, waktu berkualitas yang dihabiskan bersama orang tersayang adalah hal yang sangat berharga. Hubunganmu dengan teman dan keluarga adalah hal yang membuat hidupmu bermakna, jadi jangan biarkan dirimu terlalu sibuk atau terpaku oleh hal lain yang tidak begitu penting. Nomor 6. Mendasarkan harga dirimu pada pendapat orang lain. Jika kamu mendasarkan harga dirimu pada apa yang orang lain pikirkan tentangmu, itu bisa menjadi jebakan yang membuatmu tidak bisa menjadi dirimu yang sebenarnya. Sehingga kamu mengatakan pada diri sendiri bahwa jika orang itu tidak menyukaimu, berarti kamu tidak pantas untuk disukai. Tetapi faktanya dalam hidup, akan selalu ada seseorang yang tidak menyukaimu. Seseorang yang tidak menghargai keunikan, selera humor, atau apapun tentangmu. Jadi, daripada mengkhawatirkan apakah opini orang lain, mengapa kamu tidak berfokus saja untuk menjadi versi terbaik dirimu sendiri? Nomor 7. Bekerja terlalu keras dan kurang bermain. Tidak dipungkiri, pekerjaan adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan. Kita semua butuh uang dan menginginkan stabilitas. Namun terkadang, kita menghabiskan waktu dan melupakan diri kita sendiri. Tentu, dengan bekerja lebih keras, mungkin kamu akan menghasilkan lebih banyak uang dalam jangka pendek. Tetapi bertahun-tahun dari sekarang, ketika melihat kembali kehidupanmu, apakah terasa sepadan? Pikirkan tentang itu. Kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar bahagia? Apakah saat kamu bekerja lembur? Atau saat kamu mengambil cuti dan melakukan sesuatu yang menyenangkan? Kita harus benar-benar bisa menyeimbangkan kesenangan dan pekerjaan. Jika kamu bekerja sangat keras sehingga tidak ada waktu untuk bersenang-senang, kamu perlu mempertimbangkan kembali apa yang sebenarnya kamu inginkan dari hidup. Nomor 8. Tetap dalam hubungan yang tidak bahagia karena nyaman. Kamu mungkin mendapati dirimu berada dalam hubungan yang tidak bahagia hanya karena itu nyaman. Tapi itu adalah sesuatu yang akan kamu lihat kembali dan sesali. Ketika kamu merasa telah menginvestasikan begitu banyak waktu, energi, dan emosi ke dalam suatu hubungan, rasanya lebih mudah untuk tetap diam daripada menghadapi hal untuk memulai kembali dari awal. Karena kamu mungkin takut berakhir sendirian atau berpikir tidak mungkin menemukan seseorang yang akan memperlakukan kamu dengan baik. Tapi yakinlah akan ada orang di luar sana yang akan menghargaimu dan memperlakukanmu dengan benar. Jika hubunganmu saat ini termasuk dalam hubungan toksik ini, saatnya untuk melepaskan dan mulai mencari seseorang yang baru. Nomor 9. Tidak menjaga kesehatanmu. Kamu mungkin berpikir bahwa mengkhawatirkan kesehatanmu hanya membuang-buang waktu, terutama karena tidak ada cara untuk mengetahui apa yang akan terjadi bertahun-tahun ke depan. Sangat menggoda untuk memilih junk food daripada makanan sehat, melewatkan olahraga untuk hari lain karena terlalu lelah atau malas, atau menunda pergi ke dokter sampai merasa beneran sakit. Tetapi kesehatanmu adalah satu hal yang mempengaruhi segalanya. Gaya hidup sehat adalah tentang merawat tubuhmu hari ini, sehingga kamu bisa menikmatinya hasilnya nanti. Nomor 10. Membiarkan orang lain memutuskan nasibmu. Ketika kamu membiarkan orang lain menentukan nasibmu, kamu melepaskan kendali atas masa depanmu dan menempatkannya di tangan orang lain.
Dan sementara itu, mungkin lebih mudah dan lebih nyaman dalam jangka pendek. Itu memiliki konsekuensi jangka panjang. Bagaimana jika mereka memilih sesuatu yang tidak sesuai dengan nilaimu? Bagaimana jika mereka melakukan kesalahan? Bagaimana jika mereka tidak pernah mengembalikan kekuasaan atas hidupmu sendiri? Kamu adalah satu-satunya orang yang sepenuhnya memahami keinginan, kebutuhan, dan keinginanmu, dan pada akhirnya kamu tahu apa yang terbaik untukmu. Jika kamu membiarkan orang lain memutuskan apa yang bisa atau tidak bisa kamu lakukan, kamu pasti akan menyesalinya. Kamu tidak harus menjadi pemberontak, tetapi kamu harus membela diri saat orang lain mencoba mempengaruhi keputusanmu. Dalam hal ini, memiliki kendali atas nasibmu sendiri selalu lebih baik daripada membiarkan orang lain memutuskan untukmu. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah ada sesuatu yang kita lewatkan? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jika kamu menikmati video ini, berikan jempolnya up dan bagikan dengan teman-temanmu. Jadi kami bisa terus membuat lebih banyak video seperti ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Dan pastikan untuk melihat video kami yang lain. Terima kasih telah menonton.